Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan buat kita hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah kekuatan kita dalam situasi seperti ini. Jangankan kalau situasi tidak seperti ini, dalam situasi apapun saudara-saudara, kita harus tetap bersama dengan Tuhan supaya kita tetap kuat. Bukan hanya tetap kuat, tetapi supaya kita mengingat keselamatan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, renungan kita dari Roma yang ke-12 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kekristenan itu adalah persekutuan. Oleh karena itu orang Kristen harus bersekutu. Hidup orang Kristen itu sebenarnya hidup bersama. Jadi orang Kristen itu harus bisa secara bersama-sama, sama-sama menanggung beban, sama-sama meneguhkan, sama-sama saling menguatkan, dan sama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain. Makanya Yesus mengatakan kita ini adalah satu. Satu di dalam Tuhan, satu di dalam Kristus, dan satu di dalam Allah Bapa. Sama seperti Kristus juga satu dengan Bapa. Dan Paulus juga menegaskan lagi, dengan kita ini adalah satu tubuh. Kristus adalah kepala dan kita adalah bagian daripada tubuh Kristus itu sendiri. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudara kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah satu tubuh? Tubuh terdiri dari beberapa anggota-anggota tubuh. Baik itu kepala, tangan, badan, kaki, dan juga apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Kalau tangan kita sakit, maka kaki juga kita bisa merasakan sakit. Kepala juga bisa merasakan sakit. Kalau kepala kita sakit, kita juga, tangan kita juga harus bisa merasakan sakit itu sendiri. Tidak mungkin tangan daripada satu tubuh itu sakit, kepala tidak merasakan sakitnya. Tidak mungkin kaki itu kesakitan, mengalami sakit, tetapi tubuh yang lain tidak bisa merasakan. Berarti kalau ada sesuatu yang tidak bisa merasakan, maka kita bukan satu perasaan lagi. Kita bukan satu persekutuan lagi. Ada sesuatu yang sudah aneh di dalamnya itu. Makanya firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, menangislah bersama dengan orang yang menangis. Bersukacitalah bersama dengan orang yang bersukacita. Artinya kita harus memiliki perasaan yang sama, yaitu empati. Kita bisa memahami, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain di sekitar kita, saudara-saudara kita. Makanya orang itu adalah menjadi saudara bagi kita, menjadi teman yang begitu dekat yang harus kita kasihi satu dengan yang lain. Itulah persekutuan itu. Dan itulah satu perasaan itu. Dan ketika orang merasa mengalami pergumulan, orang lain juga ikut bisa merasakan pergumulan. Suatu ketika ada seorang teman yang kehilangan seorang ayah karena kecelakaan. Dia sangat terpukul sekali, dia sangat sedih sekali. Terus terang, sebagai seorang yang pernah kehilangan ayah, saya bisa merasakan kesedihannya.
saya bisa melihat kesedihan itu. Dan saya bisa memahami apa yang sedang terjadi kepadanya. Nah, sebagai seorang teman yang bisa merasakan apa yang dia rasakan, maka kita datang untuk memeluk dia. Kita meneguhkan dia, kita menguatkan kita memberikan spirit dukungan semangat kepada dia. Itulah tandanya bahwa kita merasakan satu perasaan dengannya. Kita bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tanpa harus diperintah, kita datang untuk apa? Untuk memberikan semangat dukungan kepadanya. Dan itu terwujud, terimplikasi melalui pelukan, melalui kebersamaan kita lah bersama dengan dia. Ya, kita ada bersama dengan dia. Makanya saudara-saudara, kalau ada orang yang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, atau merasakan dia ini adalah sahabat karib buat kita, ya, ketika orang tuanya meninggal, bahkan dia terus, kalau orang tuanya sebelum dikubur 2 hari, 3 hari di situ, dia terus di situ. Kalau memang dia mampu atau dia bisa, misalnya meninggalkan pekerjaan, dia terus di situ. Kadang-kadang ada orang yang berkata, hebat ya kamu ya. Sebenarnya bukan hebat. Kalau ada orang yang ikut terus bersama, dan seharusnya harus seperti itu. Ketika orang lain mengalami penderitaan, kita harus berada bersama dengan dia. Tanda kita apa? Bisa merasakan, bisa memahami penderitaan yang dialami. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itulah yang seharusnya dilakukan atau dirasakan oleh orang-orang yang percaya. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan perasaan daripada saudara-saudara kita, apa yang dia alami. Kalau kita tidak bisa memahami dan merasakan penderitaan orang lain itu, maka ada sesuatu hal atau ada beberapa hal yang sangat-sangat tidak baik yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kasih itu sudah hilang dari hidup kita. Orang yang memiliki kasih pasti dia akan terus melepaskan belas kasihan kepada saudaranya yang mengalami penderitaan. Itu. Jadi dia bisa merasakan, memahami. Yang kedua, saudara-saudara, kita tidak sedang membenci dia. Orang yang membenci saudaranya yang lain, dia tidak suka orang lain itu gembira. Dia tidak suka orang lain itu mengalami sukacita atau berkat dan sebagainya, keberhasilan. Makanya dia akan bersedih ketika orang lain bersukacita, dan dia juga bersukacita ketika orang lain bersedih. Makanya kebalikannya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang sering terjadi ini karena persaingan. Hati-hati saudara-saudara dengan persaingan. Persaingan sering sekali menumbuhkan iri hati dan dengki, kebencian seperti yang tadi saya katakan. Makanya jangan pernah iri hati, jangan pernah merasa bersaing. Dalam dunia pelayanan juga ada banyak pendeta juga bersaing, merasa bahwa pendeta yang lain itu merupakan saingannya. Apalagi ketika pendeta itu lebih baik dari dirinya. Nah, ini yang bahaya, saudara-saudara. Padahal kalau kita merasakan bahwa pelayanan itu merupakan satu kesatuan, menjadi bagian daripada apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan kehendaki, maka seharusnya kita tidak perlu bersaing satu dengan yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, mari harus tumbuhkan empati, ya, bisa merasakan, bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kita yang lain, supaya kita benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya, rasakanlah apa yang bisa dirasakan oleh orang lain, dan bergembiralah saat orang-orang bergembira. Bersedihlah saat orang-orang bersedih, supaya itu terlihat bahwa kita memang satu perasaan, memiliki satu kasih, satu cinta kepadanya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami diarahkan untuk memiliki satu perasaan, memahami perasaan teman yang mengalami baik sukacita dan penderitaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita memiliki kasih dan satu perasaan dengan orang lain. Teruslah mendengarkan firman Tuhan sampai ketemu hari Senin.
Tuhan Yesus memberkati. Salam.